Sekarang isu agama begitu sensitif di Indonesia. Sedikit dicentil, kobaran api kemarahan membara dan sulit dipadamkan. Kita khawatir sekaligus prihatin. Bisa jadi dalam sekejap Indonesia yang dulu makmur, sejahtera, toleran, dan respek satu sama lain beralih menjadi tinggal cerita dan kenangan belaka. Adakah cara untuk menyelamatkan dan memulihkan kembali hidup beragama di Indonesia seperti dahulu, sebagaimana yang dicita-citakan pendahulu kita yang terkandung dalam butiran sila Pancasila? Bagaimana menurut Anda? Halo para saudara-saudari, Pace Bene. Kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Menarik bagi saya untuk membahas dan mendalami fakta hidup beragama di Indonesia saat ini. Memang saya harus mengakui fakta yang saya dapatkan tidak setajam, tidak semendetail, tidak seluas fakta analisis kritis Bang Denny Siregar. Kita kenal Bang Denny adalah seorang penggiat media sosial, dan bagi saya dia memiliki pribadi yang independen, tidak terikat pada tekanan-tekanan politis, dan selalu menyuarakan apa yang janggal di Indonesia. Secara umum, titik pangkal kritiknya bermuara pada radikalisme di Indonesia. Saat ini situasi hidup beragama Indonesia kian memanas. Kuatnya pengaruh doktrin agama memaksa orang-orang mengekstrimkan agamanya, dan itu pula yang mendorongnya untuk mengeksklusifkan diri dari agama lain. Tidak salah berpegang teguh pada doktrin atau ajaran agama, dan kita harus militan menghayati, membela doktrin atau ajaran agama kita. Namun, hal yang perlu kita tahu atau yang paling perlu ditekankan, janganlah hendaknya karena itu kita menghilangkan, kita membenamkan, dan kita menghanguskan sense tolerance terhadap agama-agama lain yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia sering digegerkan atau sering dikejutkan dengan munculnya khotbah atau ceramah yang kontroversial, berpotensi memecah belah kesatuan, bernada polemik, dan di sisi lain ada juga pengakuan diri yang tidak tertanggungjawabkan. Misalnya ada oknum tertentu yang sengaja mencaplok predikat tokoh agama tertentu dengan mengaku mantan pastor lah, mantan frater lah, mantan suster lah, bahkan mengaku sebagai anak kardinal. Senada dengan itu, ada pula oknum tertentu yang menafsirkan lagu sederhana dengan tafsiran keliru dan kontroversial. Misalnya yang baru-baru ini yang terjadi, yang menuai banyak kritikan, tindakan seorang ustadz yang mengatakan bahwa lagu naik-naik ke puncak gunung dan balonku ada 5 adalah upaya kristenisasi, dan tidak sedikit netizen mengatakan itu keliru, karena bagaimanapun kalau dia mati tidak ada di situ upaya kristenisasi, hanya pikirannya saja yang membuat itu menjadi beda penafsiran, mengarah ke arah yang negatif. Dan masih banyak tindakan-tindakan oknum tertentu yang sangat meresahkan, bernada polemik, dan berpeluang meruntuhkan keutuhan beragama Indonesia. Kita sebagai umat awam tidak tahu apa maksud dibalik semua ini. Mungkin kita tahu tapi tidak persis tahu. Apakah mereka merasa ajaran agamanya paling benar? Kalau itu adanya, sah-sah saja dan itu bisa diterima. Tapi yang menjadi salah dan sesat ialah mereka menyampaikan kebenaran agamanya itu dengan cara yang salah. Bisa jadi juga mungkin tindakan-tindakan mereka itu hanya dilatar belakangi oleh dalih-dalih tertentu, pamor, harga diri, uang, pangkat,
dan lain-lain. Nah, melihat kenyataan hidup beragama Indonesia yang kian mengeruh, adakah jalan untuk memulihkan itu? Jawabannya ada. Gereja sesudah Konsili Vatikan kedua selalu menyerukan, selalu menyuarakan bahwa dialog adalah jalan perdamaian dengan agama lain, dan itu tercantum dalam dokumen Nostra Aetate, dan masih ada dokumen-dokumen lain yang mengandung makna yang sama. Gereja menilai dialog sebagai jalan efektif untuk merajut persaudaraan dan kerukunan hidup beragama. Namun, para saudara-saudari, hal yang perlu kita tahu, dalam dialog, doktrin agama tidak perlu disentuh, apalagi dipertentangkan atau sebaliknya disamakan. Setiap agama memiliki keunikan dan ciri khas penghayatan masing-masing, dan keunikan itu tidak boleh disamakan menjadi satu. Maka, yang dicari dalam dialog ialah jalan keluar untuk menciptakan persatuan, merajut perdamaian dan kerukunan, toleransi tanpa mencampuri doktrin atau ajaran agama masing-masing. Sebagai tambahan, dalam dialog, gereja membuka 3 sasaran. Sasaran yang pertama ialah dialog antar kelompok Kristen. Untuk kelompok ini, gereja mendirikan yang namanya SPUC pada 1963. SPUC adalah singkatan dari Secretariat for the Promotion of the Unity of Christians, Sekretariat untuk Kesatuan Umat Kristen, yang di dalamnya termasuk gereja Ortodoks, umat Yahudi, gereja Anglikan, gereja Metodis, dan persekutuan Kristen di dunia. Yang kedua ialah dialog dengan bukan Kristen. Tata Suci juga mendirikan yang namanya SNC, Secretariat for Non-Christians, atau Sekretariat untuk Umat Bukan Kristen, didirikan pada Mei 1964, namun menjelang 1990 beralih menjadi Sekretariat for Interreligious Dialogue. Ini melibatkan agama Hindu, Buddha, dan terutama Islam. Yang ketiga, dialog untuk kaum ateis atau non-believers. Didirikan juga SU, Secretariat for Unbelievers. Ini sasaran utamanya sudah jelas, orang-orang yang tidak beragama atau ateis. Jadi para saudara-saudari, di tengah kemelut ini, dalam situasi yang tertekan ini, kita jangan putus harapan. Kita masih memiliki jalan keluar yang memang dinilai pantas sebagai solusi untuk mengatasi dan mengairi wadah beragama Indonesia yang semakin keruh. Mari, salam dialog dari saya, Pace Ebene.